Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Alhamdulillah di pagi ini kita masih dapat mengikuti pelajaran IPS. Semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap semangat. Materi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang kemarin, yaitu kita akan membahas mengenai jumlah dan persebaran penduduk. Mengenai jumlah penduduk Indonesia, kamu tentunya tahu Indonesia itu memang padat sekali penduduknya. Ini menurut Badan Pusat Statistik atau BPS itu mengumumkan hasil sensus penduduk 2020 yang berlangsung tahun yang lalu. BPS mencatat data jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 itu sebanyak 270,2 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 32,57 juta jiwa dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237,63 juta jiwa. Nah, di sini jika dirata-rata setiap tahun dalam kurun waktu satu dekade terakhir jumlah penduduk Indonesia itu meningkat 1,25%. Laju pertumbuhan penduduk itu lebih rendah ketimbang periode tahun 2000 sampai 2010 yang rata-rata pertambahan penduduk setiap tahun mencapai 1,49%. Nah, dari jumlah penduduk yang besar ini, di satu sisi kita juga mempunyai keuntungan, di sisi lain mungkin kita juga akan mengalami kerugian. Nah, jumlah penduduk yang besar yang di satu sisi bisa menjadikan keuntungan bagi Indonesia itu juga jika jumlah penduduk usia produktifnya melimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian apabila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Ini dari jumlah penduduk yang kalian sudah ketahui, memang Indonesia itu termasuk negara yang padat penduduknya. Ini dapat kita dapat kita peringkat mengenai jumlah penduduk Indonesia itu. Kita bandingkan apabila di dunia kita itu menduduki peringkat yang keempat. Ini setelah Cina, India, Amerika Serikat. Di Asia itu kita menduduki peringkat ketiga setelah Cina dan India. Kemudian kalau di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat pertama. Nah, mengenai peta kepadatan penduduk itu nanti dapat kalian lihat di bawah ini. Nah, ini mengenai peta kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Itu ada simbol-simbolnya ini. Kalau simbol hijau itu kepadatan penduduk per kilometernya itu kurang dari 10. Itu dapat kita lihat di Irian Jaya itu. Ya, Papua Barat. Kemudian itu yang bawahnya agak keabu-abuan itu, hijau keabu-abuan itu 10 sampai 49. Itu termasuk warna hijau ya. Kemudian warna abu-abu itu kepadatan penduduknya 50 sampai 99. Itu didomisili yang ada di Sumatera. Itu ada di Aceh, Riau, Jambi dan sebagainya, itu yang warnanya abu-abu. Kemudian yang bawahnya itu kuning,
100 sampai 199 itu ada di Kalimantan itu. Di Sulawesi, maaf, di Sulawesi bukan di Kalimantan. Kemudian di bawahnya itu 200 sampai 599 kepadatannya. Itu ada di Sumatera bawah, Lampung itu. Kemudian Nusa Tenggara Barat. Merah lebih dari 1299. Itu termasuk Pulau Jawa, itu ada di DKI Jakarta. Nah, ini kepadatan penduduk Indonesia ya ternyata tetap ada di wilayah Pulau Jawa yang paling padat penduduknya itu. Kemudian mengenai persebaran penduduk Indonesia atau pendistribusian penduduk, ini adalah bentuk penyebaran di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, persebaran penduduk itu dapat dikenali dari kepadatan penduduk yang dapat kamu lihat di peta tadi yang sudah kita tayangkan tadi. Nah, kepadatan penduduk ini ternyata merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, yang akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk itu juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Nah, wilayah penduduknya jarang itu nanti akan menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Itu nanti dapat kamu simak kembali ke peta yang sudah saya tayangkan tadi mengenai persebaran penduduk Indonesia. Nah, beberapa daerah yang di Indonesia yang penduduknya itu masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation, itu contohnya seperti Papua. Padatan penduduknya rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Nah, sementara Pulau Jawa dan Madura itu dengan luas 132.000 km persegi itu berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Nah, kondisi persebaran penduduk yang tidak merata itu merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang. Dikandung maksud sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia itu dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu caranya ini untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia itu dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang. Nah, perpindahan penduduk ini nanti dapat dilakukan dengan keinginan sendiri atau sudah diprogramkan oleh pemerintah. Dari uraian di atas ini nanti kita dapat melihat bahwa ternyata Pulau Jawa ini adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Maka Pulau Jawa itu terkenal pulau yang paling padat penduduknya. Mestinya hanya ada beberapa faktor mengapa Pulau Jawa itu padat penduduknya. Yang pertama, tanahnya subur. Mengapa tanahnya subur di Pulau Jawa? Itu tadi karena di Pulau Jawa itu banyak gunung berapinya, sering meletus. Lah, tanah yang dekat dengan letusan gunung berapi itu nanti akan membuat tanah yang subur. Sedangkan Pulau Jawa itu banyak gunung berapinya. Kemudian pusat pemerintahan. Itu presiden kita, wakil presiden kita itu ada di Pulau Jawa, yaitu pusat pemerintahannya ada di Jakarta.
Jakarta. Ini sarana prasarana terpenuhi. Kemudian juga wilayah Pulau Jawa itu mudah terjangkau. Transportasi banyak di situ. Lewat jalan darat juga bisa, laut juga bisa, udara juga bisa. Nah, itulah materi kita kali ini. Semoga kalian dapat mengerti mengenai materi yang saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.